Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini saya kedatangan seorang tamu yang cukup spesial di studio saya. Beliau ini sebetulnya berasal dari keluarga non muslim. Alhamdulillah beliau telah menjadi seorang muslim, dan melalui kesempatan ini kita akan mendengarkan dari beliau, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aslinya siapa, nama muslimnya siapa, kemudian proses pencarian menjadi seorang muslim itu kira-kira jalan ceritanya seperti apa. Wah, panjang itu. Ya. Oke, supaya tidak berpanjang kata, saya persilahkan kepada saudara kita untuk memperkenalkan diri. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Nabiyil Mustafa. Ya, seperti yang dikatakan sama Pak Ustadz tadi, bahwa saya berasal dari agama atau non muslim, yang kita bisa dengar dengan kata Kristen. Nah, kebetulan saya beragama awalnya agama Kristen Katolik. Bercerita tentang kenapa saya bisa dapat hidayah, kenapa bisa saya memeluk agama Islam, ini bukan masalah, saya pikir bukan masalah pilihan, tapi masalah keyakinan. Waktu masih kecil, saya lebih senang ikut sama teman-teman seumuran waktu berusia 6 sampai 7 tahun, bahkan 8 tahun ke atas. Nama kecilnya siapa? Nama kecilnya dulu itu Roy Bernardus. Dan alhamdulillah sekarang sudah diganti ketika sudah muslim, namanya Muhammad Hidayatullah. Alhamdulillah. Artinya hidayah yang diberi oleh Allah. Singkat cerita, waktu masih kecil itu saya lebih senang ikut baca Iqra. Ikut-ikut walaupun masih non muslim, sembunyi-sembunyi. Tapi di penghujung ceritanya lagi sudah diketahui oleh nenek, kakek, dan mama. Tapi saat itu masih diam-diam. Nah, setelah bos dari mama tahu bahwasanya saya lebih senang ikut belajar agama Islam, pas naik kelas 5 SD langsung diangkat sama pengusaha minyak di Kolaka, namanya Haji Satar, diangkat sebagai anak angkat. Dalam ketentuan saya harus tinggal dalam asrama ataupun pondok selama 1 tahun, atau kurang lebih saya sendiri yang tidak sanggup bertahan dalam pondok selama 1 tahun. Jadi selepas itu hidup saya normal. Kenapa saya bisa begini kembali? Hidayahnya dapat setelah lulus SMK, kerja di mutasi ke Jakarta, lalu kenal dengan beberapa teman yang memang kenal notabene-nya agama Islam, tapi saya sangat kagum ketika mereka diajak untuk rokok, minum, atau bermain ke kafe-kafe, ikut. Tapi ketika kita lagi kumpul pada suatu saat itu bahas masalah agama, semua patah. Saya heran, kenapa bisa seperti itu? Mungkin seperti itu, Mas. Iya, sangat menarik ya. Banyak hal yang perlu kita kenal dengan keseharian beliau ini. Nama kecilnya tadi siapa? Roy Bernardus. Roy Bernardus. Setelah muslim namanya Muhammad Hidayatullah. Ya, Muhammad itu mengambil nama Rasulullah SAW, kemudian Hidayatullah, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menarik ya. Setelah masa dari pesantren itu, pesantren apa namanya? Al-Mawaddah. Pesantren Al-Mawaddah. Setelah dari Al-Mawaddah
masuk di SD, SMP umum. Mungkin perlu juga teman-teman tahu ya, sejak masa SD, SMP hingga SMA itu ya, kegiatan religinya kayak apa gitu. Belajar sholatnya gimana, langsung kenal sendiri, atau mungkin dituntun oleh ustadz? Alhamdulillah, mungkin ini nikmat terbesar dari Allah yang Tuhan berikan. Saya belajarnya melalui HP saja. HP. Belajar Iqra pun melalui HP. Ada namanya di HP aplikasi Iqra digital. Bagaimana saya mentartikan bacaan? Saya mencari Ustaz, setiap habis sholat, Ustaz tolong kaji bacaan saya. Benar apa tidak? Iqra 1 sampai Iqra 6. Nah, diperbaiki sampai benar-benar lancar. Dan alhamdulillah saya lebih paham sampai sekarang. Sekira seperti itu. Masya Allah. Tadi juga beliau ini menceritakan perjalanannya dari Sulawesi ke Tanah Jawa ya. Iya, ini menarik juga ini. Kira-kira kegiatannya di Tanah Jawa itu apa? Kemudian apakah ini hanya kaitannya dengan pekerjaan atau ada hubungannya dengan pencarian jati diri sebagai seorang muslim? Alhamdulillah, sebenarnya lebih ke pekerjaan waktu itu. Begitulah saya bilang, hidayah tidak datang dengan kemauan kita, tapi datang dengan seizinnya Allah, dengan karunia-Nya Allah. Karena pada saat itu saya hanya kerja di salah satu PT HP, namanya PT Oppo Smartphone, dan saya menjadi sales. Ketika saya menjadi sales, saya minta mutasi ke Jawa. Paling tidak kita kenal sekarang adalah Jakarta. Nah, semenjak saat itu 1 tahun awal hidup saya brutal. Apa yang dikerjakan orang kota ya saya lakukan. Sebagaimanapun orang desa orang kampung masuk kota. Jadi penasaran pengen tahu, dan 1 tahun awal itu brutal hidup saya. Apa yang dikerjakan sama orang kota saya kerjakan. Dan 3 tahun akhirnya alhamdulillah hidayah datang kembali. Saya belajar agama di sana, mencari keliling-keliling sampai pulang kerja jam 10 malam, berakhir sampai jam 2 malam kita masih belajar agama. Sekira seperti itu. Masya Allah, ini masih banyak hal-hal yang menarik sebetulnya yang perlu kita tanyakan. Saya mendapat kabar bahwa kedua orang tua beliau ini kedua-duanya masih Nasrani atau? Insya Allah masih. Oh iya. Nanti coba diceritakan juga. Katanya di rumah itu Ustadz Dayat ini, Ustadz Dayat sekarang namanya, biasa dipanggil Ustadz Dayat. Ini menarik ya, kedua orang tuanya itu masih Nasrani, tetapi kemudian di rumah kedua orang tuanya itu beliau mendirikan sekolah TPA ya. Masya Allah. Coba diceritakan bagaimana ini. Menarik. Orang tua sebenarnya tidak ada masalah, mereka tetap mendukung. Hanya dia mungkin kagum, kenapa orang yang muslim tidak bisa mengajar orang mengaji, sementara kamu yang baru saja masuk muslim kenapa langsung mengajar mengaji? Apa ilmu sudah luar biasa? Saya bilang alhamdulillah saya paham, dan apa orang yang tidak paham sama saya sedikit. Ternyata setelah anak-anak mengaji sama saya, bacanya lebih tartil atau makhrajul hurufnya lebih jelas kebanding dia belajar Iqra di tempat-tempat biasa yang mereka tempat belajari. Ini menarik ini. Jadi sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, saya ingin mengenalkan bahwa Ustadz Dayat ini ya, beliau memang suka mengaji, senang mengaji. Ya, karena itu saya ingin meminta beliau membaca atau menghafalkan beberapa ayat dalam surah Ar-Rahman. Masya Allah. Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahu al-azim. Masya Allah, jazakallah khair. Ya, inilah salah satu bukti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya, kepada makhluknya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Begitu juga ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah masuk ke dalam agama ini, kemudian Allah menuntunnya, dan subhanallah, hamba Allah yang dituntun itu pasti akan menjadi manusia yang luar biasa, lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dan semoga ini menjadi rahmat dan kasih sayang dari Allah kepada kita semua makhluknya. Baik, para sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikian bincang-bincang singkat kita bersama Muhammad Hidayatullah. Ya, beliau ini kebetulan menjadi pengasuh di pondok kami, pesantren Baitul Maqdis Totalang, dan segala ilmu yang beliau miliki dari pengembaraan beliau mencari ilmu, alhamdulillah beliau kemudian mengajarkan kepada para santri kami di pondok pesantren Baitul Maqdis Totalang. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.